Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rifaatul Umar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang manajemen kesiswaan. Jadi, di dalam manajemen kesiswaan itu sendiri membahas tentang beberapa pengelolaan peserta didik, salah satunya tentang rekrutmen peserta didik baru, penempatan, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan kelas, serta evaluasi hasil belajar para peserta didik. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu pengertian dari manajemen peserta didik itu. Nah, manajemen peserta didik itu diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Nah, pengaturan yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan siswa pada saat di sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, perbuatan yang dilakukan selama peserta didik itu di sekolah, kemudian sampai peserta didik itu menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Apa sih tujuan dari manajemen peserta didik ini? Nah, jadi secara umum manajemen peserta didik ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara lancar, tertib, teratur, serta mencapai tujuan pendidikan di sekolah secara tepat. Untuk secara rincinya, tujuan manajemen peserta didik ini yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik ini ditujukan agar semua kegiatan di sekolah itu bisa membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat beberapa ruang lingkup dalam manajemen peserta didik. Ada 8. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya ada rekrutmen peserta didik. Yang ketiga ada seleksi peserta didik, dan yang keempat ada penerimaan peserta didik. Yang kelima ada proses pencatatan dan pelaporan. Yang keenam ada orientasi peserta didik. Yang ketujuh ada penempatan peserta didik, dan yang terakhir ada pembinaan peserta didik. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu yang dinamakan penerimaan peserta didik baru atau yang disebut dengan rekrutmen peserta didik. Nah, jadi rekrutmen peserta didik itu merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Nah, untuk kegiatan penerimaan siswanya sendiri terdapat beberapa langkah. Yang pertama, kita harus membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, menentukan syarat apa saja yang dijadikan untuk pendaftaran para peserta didik baru. Yang ketiga, menyediakan formulir pendaftaran. Yang keempat, pengumuman pendaftaran calon penerima peserta didik baru. Yang kelima, menyediakan buku pendaftaran. Yang keenam, waktu pendaftaran. Yang ketujuh, penentuan calon yang akan diterima di sekolah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada guru. Nah, di dalam manajemen kesiswaan itu guru juga berperan penting, salah satunya sebagai pendukung tumbuh berkembangnya para peserta didik. Nah, di sini kita akan membahas posisi guru yang tidak hanya berperan sebagai pendidik saja, tetapi guru harus bisa memposisikan dirinya dengan banyak hal. Nah, di sini ada posisi guru sebagai pendidik. Gimana sih posisi guru sebagai pendidik itu? Nah, posisi guru sebagai pendidik itu di mana guru harus menjadi suri tauladan dan panutan bagi peserta didik dan mampu menunjukkan etos kerja yang baik. Tidak hanya untuk mengajar saja, tetapi tentang perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pun guru harus bisa mendidik para peserta didiknya.
Nomor 2 yaitu posisi guru sebagai inspirator. Gimana sih guru sebagai inspirator itu? Nah, di sini guru itu harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Nah, petunjuk itu tuh tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori belajar. Dari pengalaman pun juga bisa dijadikan petunjuk bagi cara belajar yang baik. Nah, yang nomor 3 itu ada posisi guru sebagai motivator. Nah, sebagai motivator, guru itu hendaknya dapat mendorong anak didiknya agar bergairah dan aktif belajar. Nah, yang nomor 4 ada posisi guru sebagai moderator. Gimana sih posisi guru sebagai moderator itu? Nah, jadi guru sebagai moderator itu, guru harus mampu mengarahkan kegiatan pembelajaran dengan baik sehingga mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dari awal. Nah, sebagai moderator juga guru mempunyai kewajiban untuk mengarahkan siswanya agar dapat menyimpulkan hasil pembahasan materi pelajaran pada hari itu. Nah, tidak hanya itu, guru sebagai moderator juga harus bisa mengajukan pertanyaan kepada para peserta didiknya tentang pembelajaran yang sedang dilakukan, atau juga bisa mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, misal diskusi atau tanya jawab. Nah, yang nomor 5 itu ada posisi guru sebagai suri tauladan. Nah, di sini guru harus menjadi panutan dan teladan dalam berbagai perilaku, ucapan, dan penampilan, khususnya bagi peserta didik, teman sejawat, dan atasan. Nah, dengan menjadi suri tauladan, guru hendaknya mewujudkan pergaulan yang harmonis, terutama dalam berbicara dan bertindak, memelihara moral yang baik, tidak bersifat arogan dalam bertindak. Misal, dalam pembelajaran, kita tidak boleh bersifat semena-mena terhadap para peserta didik, misal egois atau suka mengatakan perkataan yang jelek terhadap para peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada manajemen lingkungan fisik kelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen lingkungan fisik kelas ini? Nah, jadi maksud manajemen lingkungan fisik kelas ini adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif dan nyaman. Nah, lingkungan fisik kelas yang baik itu adalah ruang kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini tidak hanya murid saja yang nyaman, tetapi guru juga harus bisa nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk mencapai kenyamanan dalam belajar sendiri, tidak hanya dengan penciptaan kelas saja atau dalam penataan ruangan, tetapi juga harus ada peraturan yang dibuat dalam proses pembelajaran tersebut. Contohnya, pada saat proses pembelajaran, kita sebagai guru bisa menerapkan pembelajaran yang bersifat demokratis, di mana guru memberikan kebebasan siswanya dalam mengemukakan pendapat serta keinginan dari peserta. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan kokurikuler. Jadi, kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang tidak terjadwal dalam mata pelajaran tetapi mempunyai pengaruh dan mendukung secara langsung terhadap kegiatan intrakurikuler. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang sifatnya bukan intrakurikuler atau kegiatan yang tidak tercantum dalam jadwal mata pelajaran serta mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan kurikuler. Contohnya seperti ekstra voli, ekstra bulu tangkis, kemudian pramuka, terus PMR, dan lain-lain. Nah, mungkin itu sekian penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.